68 tahun Koperasi Indonesia. Memperkokoh koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Di banyak negara maju, terutama kawasan Eropa Barat, koperasi telah berkembang menjadi pelaku ekonomi skala raksasa dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 10%. Sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota, koperasi berperan penting dalam proses pemerataan pendapatan sehingga mendorong terciptanya negara kesejahteraan, welfare state. Sejak zaman perjuangan, zaman kemerdekaan sampai sekarang, koperasi selalu hadir sebagai denyut nadi ekonomi rakyat. Koperasi menghimpun kekuatan ekonomi di berbagai sektor yang menjadi usaha rakyat. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa keuangan mikro, transportasi, dan sebagainya. Saat ini, Koperasi Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, dalam periode 2010 sampai 2014, terjadi peningkatan jumlah koperasi dari 177.482 unit menjadi 209.488 unit. Dengan jumlah koperasi yang aktif tercatat 147.249 unit atau 70,3%. Sedangkan jumlah anggota koperasi meningkat dari 30,4 juta orang menjadi 36,4 juta orang. Dengan jumlah anggota sebesar itu, volume usaha koperasi Indonesia telah mencapai 189,86 triliun. Meningkatnya jumlah koperasi, anggota dan volume usaha koperasi menunjukkan bahwa koperasi telah memainkan peranan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional. Secara kuantitatif, banyak koperasi Indonesia yang mampu berkembang dalam skala usaha yang makin membesar, sehingga siap menghadapi era ekonomi global. Pada 2013, Koperasi Indonesia bahkan berhasil menempatkan wakilnya dalam daftar 300 koperasi kelas dunia atau Global 300 yang dilansir International Cooperative Alliance (ICA), yaitu Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) yang menempati posisi 205. Di samping KWSG, Indonesia juga mempunyai jumlah koperasi lain yang juga mempunyai potensi masuk dalam koperasi kelas dunia, antara lain Kospin Jasa Pekalongan, yang memiliki total aset hampir 5 triliun, Koperasi Kredit Lantang Tipo Kalimantan Barat yang mampu menghimpun aset 1 triliun rupiah, kemudian Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) yang bahkan mempunyai Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Umum yang selama 12 tahun berturut-turut mendapat predikat sangat baik versi Infobank. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga banyak koperasi yang mempunyai kinerja baik, misalnya Koperasi Kredit Obor Mas yang mempunyai aset lebih dari 375,2 miliar rupiah. Kemudian Koperasi Kredit Pintu Air yang mempunyai aset 292,5 miliar rupiah dengan jumlah anggota mencapai 92.765 orang. Upaya pengembangan koperasi di Indonesia dilakukan secara selaras terutama oleh pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai wadah Gerakan Koperasi Indonesia. Di Indonesia banyak koperasi bagus-bagus, banyak koperasi yang asetnya sampai 7 triliun. Untuk mendorong profesionalisme pengelolaan koperasi, Dekopin telah membentuk lembaga sertifikasi profesi bekerja sama dengan PPM Manajemen Jakarta. Dekopin juga aktif menggalang kekuatan koperasi negara-negara Asia Pasifik dengan terpilihnya Ketua Umum Dekopin sebagai Vice President International Cooperative Alliance (ICA) Regional Asia Pasifik. Interaksi dengan koperasi di tingkat dunia sangat penting untuk memacu perkembangan bisnis koperasi Indonesia.
Di tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, Dekopin telah menetapkan tahun ini sebagai tahun pelaksanaan program untuk mencapai visi 2045, yaitu koperasi sebagai pilar negara, sehingga dapat memperkokoh koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia. Bahwa koperasi sebagai pilar negara adalah jalan panjang terdekat di dalam mewujudkan negara kesejahteraan di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. 68 tahun Koperasi Indonesia. Memperkokoh koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kepada Bapak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid, kami silakan. Yang amat kami hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala yang kami muliakan. Yang kami hormati Ketua DPR RI beserta Ibu Desti Astriani Setia Novanto. Yang kami hormati Menteri Koperasi Republik Indonesia beserta Ibu Bintang Puspayoga. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Menteri Kabinet Kerja yang sempat hadir. Yang kami hormati para anggota DPR RI yang sempat hadir. Yang mulia Duta Besar Negara Sahabat, para pejabat tinggi sipil maupun militer yang kami hormati, pimpinan Dekopin Pusat dan Daerah beserta Ibu Ketua Umum Dekopin yang saya hormati, seluruh penggerak koperasi seantero negeri yang kami banggakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. 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 Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-68 tahun 2015 di Kota Kupang, Kota Kasih. Kupang aman, sehat, indah dan harmoni. Kita berkumpul bersama Bapak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kala, di tengah-tengah kesibukan beliau. Ini pertanda bahwa komitmen Bapak Wakil Presiden untuk membangun, mengembangkan gerakan Koperasi Indonesia adalah sangat besar. Dan ini juga merupakan wujud kecintaan dari Bapak Wakil Presiden terhadap koperasi sebagai penggerak ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara sekilas, saya melaporkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Koperasi tahun 2015, yaitu pada bulan April yang lalu telah diselenggarakan kegiatan SMK Expo di Yogyakarta yang mengangkat karya-karya siswa-siswa SMK bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dijadikan sebagai pusat penciptaan wirausaha muda berbasis koperasi. Pada bulan Mei dan Juni, menjelang Ramadan, Gerakan Koperasi telah melakukan kegiatan bakti sosial dan pasar rakyat di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan dunia usaha di seluruh Indonesia. Dan puncaknya adalah ketika dilakukan Dekopin Expo pada tanggal 11-14 Juni bertempat di lapangan ini. Expo tersebut diikuti oleh 260 stand dari Gerakan Koperasi, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
Selain kegiatan di atas, Panitia Harkopnas juga menyelenggarakan ziarah ke makam Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta, diskusi dan seminar, dan berbagai kegiatan yang dilakukan atas kreativitas gerakan koperasi di daerah maupun di tingkat nasional. Seperti Bapak Wakil Presiden kemarin diselenggarakan gerak jalan santai di daerah ini, di Kota Kupang, dihadiri tidak kurang dari 10.000 masyarakat Kota Kupang. Dan ternyata Pak Gubernur, masyarakat Bapak sangat patuh dan taat, serta sangat disiplin. Terbukti tidak banyak peserta jalan santai yang memotong jalan. Dan juga pada saat pembagian door prize sangat tertib, sekalipun undiannya tidak beraturan. Kesemua ini dilaksanakan tidak lain untuk menunjukkan kiprah dan karya koperasi untuk membangun negeri, mensejahterakan rakyat. Bapak Wakil Presiden serta hadirin yang saya muliakan, tiada terasa Gerakan Koperasi Indonesia telah memasuki usia 64 tahun dalam mengaruhi dinamika perekonomian serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak keberhasilan yang telah kita capai, namun masih banyak kerja keras yang harus kita kedepankan untuk dilaksanakan di masa-masa mendatang dalam upaya untuk menjadikan koperasi kuat, tangguh, dan mampu bersaing di tengah-tengah percaturan ekonomi nasional, regional, dan internasional. Gerakan Koperasi Indonesia kini bersama pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla, dibantu para Menteri Kabinet Kerja, bertekad mewujudkan Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Ini merupakan harapan yang harus diwujudkan karena sejalan dengan cita-cita, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi dalam membangun ekonomi rakyat dalam bingkai negara kesejahteraan. Dalam penjabaran program tersebut, Bapak Presiden telah menetapkan Nawacita sebagai program prioritas dalam membangun ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Izinkan saya mengutip Nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Nawacita yang pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap anak bangsa. Nawacita ke-6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa lainnya. Nawacita ke-7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dengan prioritas pembangunan tersebut, gerakan koperasi memandang hal itu sebagai perwujudan tekad pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat di seluruh sektor ekonomi, meningkatkan kualitas dan daya saing produksi rakyat, dan mengembangkan potensi domestik yang bertujuan untuk kemandirian ekonomi bangsa. Untuk itu, Dekopin bersama Kementerian Koperasi terus melakukan berbagai upaya untuk menjadikan koperasi kuat, besar, dan mandiri, antara lain memajukan kesejahteraan rakyat melalui koperasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, mengembangkan peran aktif koperasi dalam menangani potensi usaha berbasis keunggulan lokal, membangun ekonomi rakyat yang demokratis dan berkeadilan. Dan di tingkat dunia, Dekopin senantiasa aktif dalam pergerakan koperasi di tingkat internasional, baik ASEAN, Asia Pasifik, dan global melalui wadah ICI. Pada kesempatan ini, saya juga melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden seluruh hadirin berbagai capaian pembangunan koperasi di Indonesia sebagai berikut. Pertama, perkembangan koperasi mengalami dinamika yang cukup signifikan selama tahun 2010-2014 dari jumlah koperasi 177.480 unit meningkat menjadi 209.488 unit dengan jumlah anggota 36,4 juta orang. Dengan jumlah koperasi tersebut dan anggota sebesar itu berhasil dicapai volume usaha koperasi Indonesia yaitu 189,86 triliun. Dengan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah memainkan peran yang strategis dalam sistem perekonomian nasional. Kedua, data menunjukkan bahwa banyak koperasi Indonesia yang kuat, tangguh, dan mandiri. Bahkan koperasi warga semen Gersik telah masuk dalam 300 koperasi besar dunia ICA yang tahun 2014 naik menjadi ranking 205 dunia dari semula ranking 233 dunia.
Selain itu, di tingkat nasional, banyak koperasi yang berkinerja baik, seperti IKPRI yang mempunyai Bank Kesejahteraan Ekonomi, yang selama 12 tahun berturut-turut mendapatkan predikat sangat baik versi Infobank. Koperasi Langtang Tipoh Kalimantan Barat yang mampu menghimpun aset 1 triliun. Kosping Jasa Pengalongan yang memiliki total aset 5 triliun. Di NTT, Bapak Wakil Presiden, yang dikenal sebagai Provinsi Koperasi, juga banyak koperasi mempunyai kinerja baik, antara lain Koperasi Kredit Obormas yang mempunyai aset lebih dari 375,2 miliar. Koperasi Kredit Pintu Air yang mempunyai aset 292,3 miliar dengan jumlah anggota kurang lebih 90.765 orang. Di tingkat internasional, keberadaan Koperasi Indonesia telah diperhitungkan dalam merumuskan berbagai rencana aksi global, membangun kelembagaan koperasi yang kuat dan jaringan usaha koperasi antar negara Asia Pasifik. Dan insya Allah Bapak Wakil Presiden, tahun depan insya Allah Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Koperasi Asia Pasifik. Pimpinan Dekopin beserta seluruh insan koperasi menyadari bahwa membangun koperasi harus berdasarkan kemitraan yang harmonis antara pemerintah dengan gerakan koperasi. Pemerintah tidak bisa membangun koperasi tanpa gerakan koperasi. Dan juga sebaliknya, gerakan koperasi tidak bisa memberdayakan koperasi tanpa dukungan pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan gerakan koperasi sebagai pelaksana dan memberikan advokasi, fasilitasi, edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pada masyarakat atau anggota koperasi. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, Dekopin menyadari bahwa tantangan gerakan koperasi sekarang maupun ke depan semakin berat. Globalisasi telah merambah seluruh negara, perputaran barang, modal, dan manusia telah terjadi. Kawasan perdagangan bebas susah dibendung. Maka untuk menangkal semua itu, secara internal, gerakan koperasi perlu melakukan kaji ulang seluruh daya dukung organisasi koperasi sebagai suatu kekuatan potensial untuk memperkuat kemampuan bisnis koperasi dengan tetap berada dalam koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Selain upaya tersebut, secara eksternal, Dekopin memerlukan dukungan langsung dari pemerintah, baik berupa kebijakan maupun program stimulan secara langsung, antara lain. Pertama, diharapkan pemerintah bersama DPR RI segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan menempatkan Kementerian Koperasi pada level 1 sebagai pengawal konstitusi, khususnya mewujudkan sistem perekonomian dan keadilan sosial sesuai dengan bab 14 pasal 3 Undang Dasar 45. Bapak Wakil Presiden, koperasi masuk dalam konstitusi kita. Pasal 33 ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Tidak selayaknya Kementerian Koperasi ditempatkan pada level 3. Kedua, pemerintah dan DPR RI meninjau dan melakukan revisi dan peraturan perpajakan, khususnya pengenaan pajak pada koperasi yang jauh dari konsep dasar koperasi. Yang jauh dari konsep dasar koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi anggota dan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Ketiga, pemerintah bersama Dekopin segera merumuskan dan menyusun undang-undang perkoperasian baru pengganti Undang-Undang No 25 tahun 1992 sesuai dengan kepentingan gerakan koperasi, filosofi, konsep, dan harapan-harapan untuk koperasi maju, besar, kuat, dan mandiri. Yang keempat, sesuai juga dengan usulan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan usulan berbagai gubernur dan juga wali kota bupati se-Indonesia, perlunya peninjauan kembali peraturan menteri tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, dengan berbadan hukum PT. Di desa Bapak Wakil Presiden telah hadir koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi nelayan, koperasi perikanan, koperasi pasar. Ketika BUMDes berbaju swasta, maka akan bisa menimbulkan persaingan tidak sehat antara koperasi di desa. Di samping itu, pada setiap pengambilan kebijakan pemulihan di sektor ekonomi, Dekopin mengharapkan ada penataan sektor keuangan negara, khususnya yang berorientasi pada penguatan kelembagaan koperasi dan UKM, memberi kesempatan berusaha pada masyarakat dalam wadah koperasi yang didukung oleh penataan infrastruktur dan budaya, serta instrumen keuangan kredit reform yang berdaya tahan dan berpihak pada koperasi dan UKM.
Di sektor koperasi produksi harus didorong dengan reformasi agraria, pemberian hak pengolahan hasil hutan, tambang, perikanan, dan kelautan, serta sektor agroindustri lainnya. Semua itu akan berjalan jika ada kesamaan pandang antara pemerintah dengan gerakan koperasi untuk membangun ekonomi nasional berbasis kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan langkah-langkah tersebut, insya Allah Dewan Koperasi Indonesia akan mampu mewujudkan koperasi sebagai pilar negara. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, prasyarat optimalisasi peran dan fungsi gerakan koperasi memang tidak semudah orang membicarakan dalam debat wacana publik. Sejumlah kendala baik internal maupun eksternal koperasi masih cukup besar. Namun demikian, dengan niat tulus dan tekad kita semua untuk memberdayakan ekonomi rakyat agar menjadi tuan di negeri sendiri, bukan tamu di rumah sendiri, berbagai kendala tersebut harus mampu kita atasi. Oleh karenanya, dukungan Bapak Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota sangat kami perlukan. Selanjutnya, perkenankan kami pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri Koperasi. Karena di Hari Koperasi ke-68 kita mendapatkan kado yang sangat istimewa, yaitu pemerintah menurunkan bunga KUR dari 21% ke 12%. Saya yakin ini pasti perjuangan Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Puspa Yoga Menteri Koperasi. Kita beri aplaus sebesar-besar. Terima kasih. Dan kami juga berharap pemerintah untuk melakukan reformasi lembaga perbankan agar melakukan perubahan mindset terhadap kebijakan penyaluran kredit dan strategi penyaluran KUR, sehingga penyaluran KUR dapat mudah, cepat, dan tepat sasaran tanpa meninggalkan prudensialitas bank sebagai lembaga keuangan termasuk OJK dalam memberikan pengawasan atas pelaksanaan KUR. Mengakhiri laporan ini, saya sampaikan bahwa tidak kata yang patut terungkapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya atas perhatiannya kepada pembangunan koperasi. Di samping keikhlasan Bapak Gubernur bersama seluruh jajaran dengan Bapak Wali Kota Kupang sebagai tuan rumah di acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-68 tahun 2015. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia peringatan Hari Koperasi tingkat nasional maupun panitia daerah yang telah bahu-membahu mencurahkan segala tenaga pikiran demi suksesnya acara ini di bawah komando Saudara Pahlevi dan Saudara Aji Utomo. Harapan Dekopin pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-68 bersama Bapak Wakil Presiden dan Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla dapat menjadikan tonggak sejarah baru, yaitu memperkokoh koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia sebagaimana tema peringatan Hari Koperasi ke-68. Demikian laporan kami. Sekali lagi kami menyatakan kegembiraan dan mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla untuk hadir di tengah-tengah masyarakat koperasi sekaligus memberikan pengarahan dan penghargaan kepada para penerima penghargaan. Sekalipun Bapak Wakil Presiden beberapa penerima penghargaan tidak sempat sampai di tempat ini karena terhadang dengan teknis sedang terdampar di Bali. Dirgahayu Koperasi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan penyerahan secara simbolis penghargaan bakti koperasi, penghargaan koperasi berprestasi, dan fasilitas bantuan peralatan kepada koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Perwakilan penerima penghargaan bakti koperasi tahun 2015. Nama-nama yang kami bacakan dimohon mengambil tempat di depan. 1. Dahlan Hasan Nasution, Bupati Mandailing, Natal, Provinsi Sumatera Utara. 2. Haja Eva Yuliana, Ketua Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kampar, Riau. 3. Haji Al Haris, Bupati Maringin, Jambi. 4. Asep Dani Fadilah, Ketua Kopkar, Bank BJB
Jawa Barat. 5. Hajah Rukmini, Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur. 6. Hajah Umu Fatma Saifullah Yusuf, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita, BKOW, Jawa Timur. 7. Valentinus Tukan, Wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 8. Haji Makmur, HAPKMM, Bupati Berau, Kalimantan Timur. 9. HA Unggul Atas, Dirut PT Sementonasa, Sulawesi Selatan. Perwakilan penerima Koperasi Berprestasi tahun 2015. Nama-nama yang kami bacakan dimohon mengambil tempat di depan. 1. Yakobus Jano, Ketua Kopdit Pintu Air, Sika, Nusa Tenggara Timur. 2. Sugiono SH, Ketua KUD Sumber Makmur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 3. Dr. Insinyur Imam Santoso MS, Ketua KPRI Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur. 4. Asep Dani Fadilah SEMM, Ketua Kopkar PT Bank Jabar Banten Zebar, Kota Bandung, Jawa Barat. 5. Joko Susilo, Pengawas KJKS BTM Amanah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. 6. Catur Harjono, Ketua Koperasi Karyawan Patra, Kota Palembang, Sumatera Selatan. 7. Sabri, Ketua Kopun Sipatuo Sejahtera, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. 8. Haji Yasril Umar SEMM, Ketua Kopas Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. 9. Sumono, Ketua KUD Karya Sembada, Kabupaten Kampar, Riau. Penerima fasilitas bantuan peralatan dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Nama-nama yang kami bacakan dimohon mengambil tempat di depan. 1. Koperasi Konsumen Manggarai Timur Sejahtera, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, berupa alat pengolahan kopi senilai Rp250 juta. 2. Koperasi Serba Usaha Oleh Dewa, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, berupa alat pengolahan kopi senilai Rp298 juta. 3. Koperasi Serba Usaha Lembunai Manggarai, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, berupa alat pengolahan kopi senilai Rp330 juta. 4. Koperasi Produsen Puna Liput Padung Tawa, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berupa alat pengolahan jambu mete senilai Rp299 juta. 5. Koperasi Produsen Cinta Samudra, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, untuk pengembangan usaha rumput laut senilai Rp110 juta. 6. Koperasi Serba Usaha Ina Goen, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk pengembangan usaha tenun senilai Rp150 juta. 7. Untuk Koperasi Serba Usaha Reja Lele, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, berupa pengembangan usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH senilai Rp1.600 juta. 8. Koperasi Unit Desa Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, berupa pengembangan usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH senilai Rp1.600 juta. Selanjutnya dengan hormat kami silakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Puspa Yoga, berkenan menyerahkan penghargaan kepada para penerima.
Penyerahan selesai. Kepada para penerima, disilakan kembali ke tempat. Kepada Bapak Menteri dimohon untuk menuju ke meja penandatanganan prasasti peresmian. Dimohon untuk mendampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Frans Leburaya, dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Bapak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Kami silakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penandatanganan prasasti peresmian Gedung Koperasi Kredit Pintu Air Cabang Kupang, Gedung Koperasi Usaha Talenta, dan Gedung Koperasi Kredit Swastisari oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Puspa Yoga. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan. Penandatanganan prasasti peresmian selesai, disilakan kembali ke tempat duduk. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wirakarya. Kepada para penerima dimohon mengambil tempat di depan. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wirakarya oleh Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 TK tahun 2015 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, memperhatikan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan kepada mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya, khususnya dalam lapangan pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 TK tahun 2015. Nomor urut 1, Dr. Andes Haji Ali Mukni, Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor urut 2, Fatkul Huda, Bupati Tuban, Provinsi Jawa Timur. Nomor urut 3, Haji Mahyildi Ansarullah SP, Wali Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nomor urut 4, Haji Jafar Abdul Ghafar Esos MH, Ketua Koperasi TKBM Samudra Sejahtera Komura, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 TK tahun 2015 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, memperhatikan dan seterusnya. Satu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar terhadap negara dan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Kedua, dan seterusnya,
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 TK tahun 2015. Nomor urut 1 Hajah Fauziah Mawardi SPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Nomor urut 2 Dr. Haji Mas Purnomo Siti MM, Penasihat Dekopin Wil Provinsi Jawa Timur. Nomor urut 3 Haji Iriansyah, Ketua Koperasi Guru dan Karyawan Atta Awamum Jakarta Timur Provinsi DKI Jaya. Nomor urut 4 Desep Rusnawan S, Ketua Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Nomor urut 5 Haji Nindin Dian Suarsa, Ketua Koperasi Karyawan PT BCA Tbk Provinsi Jawa Barat. Nomor urut 6 Dr. Andasri Untari Bisowarno, Ketua Koperasi Setiabudi Provinsi Jawa Timur. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyematan Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wirakarya oleh yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kami silakan. Penerima Satya Lencana Pembangunan 1. Dr. Andus Haji Ali Mukni, Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat. 2. Haji Fahul Huda, Bupati Tuban, Jawa Timur. 3. Haji Mahyildi Ansarullah SP, Wali Kota Padang, Sumatera Barat. 4. Haji Jafar Abdul Ghafar SOS MH, Ketua TKBM Samudra Sejahtera, Komura, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penerima Satya Lencana Wirakarya 1. Hajah Fauziah Mawardi SPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 2. Dr. H. Mas Purnomo Sidi MM, Penasihat Dekopinwil, Jawa Timur. 3. Haji Iriansyah, Ketua Koperasi Guru dan Karyawan Atta Wamun, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 4. Desep Rusnawa S, Ketua Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. 5. Haji Nindin Dian Suarsa, Ketua Koperasi Karyawan PT BCA Tbk Jawa Barat. 6. Dr. Andasri Untari Bisowarno, Ketua Koperasi Setio Budi Wanita Jawa Timur. Penyerahan selesai. Kepada penerima disilakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan untuk para penerima Satya Lencana Wirakarya dan Satya Lencana Pembangunan. Pada para penerima disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Saudara Ketua DPR RI, Saudara Novanto, Menteri Koperasi, Pak Gubernur, para Menteri, para Ketua Dekopim, dan ibu-ibu tentunya, hadirin hadirat, para pejabat daerah, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, hadirin hadiran yang saya hormati. Pertama, marilah selalu kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita semua dapat hadir dalam acara yang sangat penting ini. Dan tentu juga marilah kita semua bersyukur dan mengucapkan selamat atas hari ulang tahun koperasi
Hari Koperasi Nasional hari ini, Hari Koperasi yang ke-68. Dan juga tentu wabil khusus saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara yang telah diberikan penghargaan, baik Satya Lencana dan juga penghargaan lainnya atas jasa-jasanya yang sangat besar dalam pengembangan koperasi untuk kemajuan kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita sebagai bangsa mempunyai tujuan-tujuan yang kita sepakati dan juga ingin capai secara bersama-sama. Tujuan itu adalah kemakmuran, kesejahteraan yang adil. Itulah selalu menjadi tujuan kita berbangsa, dan itulah yang selalu kita ingin capai secara bersama-sama dengan berbagai cara. Apabila kita berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan yang adil, tentulah tidak lepas daripada ukuran-ukuran kemajuan ekonomi, ukuran kemajuan sosial bagi kita semuanya. Ukuran-ukuran itu tentu dapat dicapai apabila kita bekerja keras dan bekerja bersama-sama, baik nasional, daerah, seluruh bangsa ini, masyarakatnya, para pengusahanya, petaninya, nelayan, buruh, dan sebagainya. Itulah tujuan kita berbangsa yang kita harus capai semua, dan ingin kita capai lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Ukuran-ukuran kemajuan itu bermacam-macam. Apakah kemajuan itu berdasarkan meningkatnya pendapatan, meratanya pendapatan, dan juga tentu berkurangnya kemiskinan, meningkatkannya lapangan kerja, dan sebagainya. Ukuran itulah yang menjadi patokan kita berhasil atau tidak dalam memajukan bangsa ini. Pertumbuhan kemajuan tentu tidak mempunyai arti yang besar apabila tanpa keadilan. Karena keadilanlah yang mempersatukan bangsa ini. Tanpa keadilan, bangsa apapun akan menjadi runtuh, akan terpecah belah. Banyak contoh-contoh negara maju, dia maju tanpa keadilan, akhirnya juga akan menurun karena ketidakadilan, karena masalah-masalah bangsa itu sendiri. Kita bersyukur bangsa kita pada hari-hari ini mendapat karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas persatuannya, kemajuannya, dan juga kedamaian yang kita capai. Namun kedamaian, kemajuan itu dapat menjadi berkembang dengan baik apabila bersama dengan kemajuan, kemakmurannya yang adil tadi, saya katakan tadi. Mencapai kemajuan, kemakmuran mempunyai usaha-usaha yang panjang dan yang besar. Tentu tidak lepas daripada upaya-upaya kita semua meningkatkan pendapatan, meningkatkan kerja-kerja kita semua, meningkatkan kemakmuran kita semua, dan meningkatkan hasil-hasil dan efisiensi kita semuanya. Itulah dasar daripada seluruh kemajuan itu semua. Kita semua mengetahui bahwa untuk meningkatkan kemajuan, maka kita semua harus meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah daripada produksi kita, pertanian kita, industri kita, memperbaiki distribusi barang-barang kita, mengefisienkan jasa-jasa industri kita, ekonomi kita, dan tentu juga mempercepat segala proses menuju itu. Dalam menuju dan proses ekonomi itulah, proses sosial itulah, tentu kita mempunyai cara-cara yang kita sebut pilar-pilar, sokoguru untuk kemajuan itu. Sokoguru atau pelaku-pelaku usaha itulah terdiri daripada usaha swasta, usaha badan milik negara, dan usaha koperasi yang selalu kita ingin dorong sebaik-baiknya. Kenapa tiga hal tersebut harus berkembang secara bersama-sama dengan baik? Karena inisiatif perorangan sangat penting, inisiatif kelompok sangat penting, kebersamaan sangat penting, teknologi sangat penting. Hanyalah dengan perkembangan bersama itu, maka ekonomi dapat tumbuh, kesejahteraan dapat tumbuh, kemakmuran dapat tumbuh ke bangsa ini. Hari ini kita memperingati Hari Koperasi secara nasional. Koperasi menjadi bahagian daripada hal yang penting
Bukan hanya karena sifat bangsa kita selalu menginginkan kegotong royongan. Bukan hanya karena bangsa ini mempunyai Undang-Undang Dasar Pasal 33 yang mengutamakan ekonomi diusahakan secara bersama-sama dengan asas kekeluargaan. Tetapi memang bangsa ini membutuhkan suatu kerjasama agar dapat efisien, dapat berjalan bersama-sama. Dan kerjasama, kooperasi dalam masyarakat kita lah tentu dapat mempermudah kerjasama itu memajukan bangsa ini secara bersama-sama. Ketiga-tiga pilar itulah yang menjadi topangan bangsa apapun untuk maju. Namun mempunyai perbedaan-perbedaan yang tentu perbedaan-perbedaan itu mempunyai keuntungan dan juga kekurangan-kekurangan serta apa yang perlu kita perbaiki. Apabila kita berbicara tentang korporasi, artinya adalah kumpulan-kumpulan modal yang memang modal orang, modal lahan dan tenaga kerja yang skill dibutuhkan untuk memajukan bangsa ini. Modal. Tapi tidak semua orang punya modal. Hanyalah orang yang mampu yang punya modal. Artinya apakah orang yang tidak mampu tidak perlu berusaha? Tidak. Karena itulah tentu salah satu unsur yang penting dalam pilar itu adalah koperasi yang mengumpulkan orang-orang untuk berusaha, untuk memajukan dirinya secara bersama-sama. Karena itulah maka hal-hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting untuk usaha kita semuanya. Hari ini 68 tahun dari memperingatinya. Walaupun kita tahu koperasi di negeri ini berlangsung ratusan tahun. Dan karena bagian daripada budaya tentu juga berjalan sejak lama di negeri ini. Secara formalnya kita peringati 68 tahun. Secara perilaku kita menjalankannya sejak lama di negeri ini. Tentu setiap peringatan kita memberikan evaluasi apa yang telah kita laksanakan dan apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita dorong secara bersama-sama. Tadi dilaporkan bagaimana perkembangan koperasi dari tahun ke tahun. Dari segi jumlah tentu mempunyai jumlah yang berkembang secara baik, 200.000. Tentu ya walaupun dia aktif, tidak semuanya aktif. Artinya masih ada juga koperasi papan nama artinya, karena tidak aktif. Ya kan? Masih ada koperasi yang stempel saja. Tapi namun kita bersyukur 70% antaranya aktif. Dari aktif itu ada lagi aktif teratur dengan rapat anggota. Itu pun lebih turun lagi, hanya di bawah 50%. Gitu ya. Itu semua menjadi perhatian kita semuanya. Bahwa koperasi bukanlah papan nama, bukanlah stempel, tapi suatu kegiatan bersama. Kegiatan bersama, usaha bersama, usaha dengan dasar kekeluargaan. Baru koperasi namanya. Karena itulah maka bagaimana kita meningkatkan jumlah itu dari 50% lebih kurang 5% yang selalu mengadakan rapat anggota menjadi lebih naik, dari 70% yang aktif menjadi lebih banyak lagi aktif. Tentu itu satu upaya pertama yang sederhana. Koperasi sama dengan upaya usaha lainnya, berkembang sesuai dengan dinamikanya, berkembang sesuai dengan kondisi teknologi dan sifat bangsa, ekonomi bangsa ini. Koperasi tidak hanya bisa berjalan hanya karena adanya undang-undang, tidak. Apapun, usaha kecil, usaha menengah tidak bisa berjalan karena adanya hanya undang-undang atau ada Perpres atau ada Kepres. Sekiranya bangsa ini dapat makmur karena banyaknya undang-undang, banyaknya Perpres, banyaknya Kepres, banyaknya Perda, bangsa ini bangsa makmur karena begitu banyaknya undang-undang dan Kepres. Tapi satu bangsa yang maju hanya karena usaha kerja keras. Kalau dihitung undang-undang koperasi setidak-tidaknya telah mempunyai 5 kali undang-undang. Undang-Undang 79 tahun 58, Undang-Undang 14 tahun 59, Undang-Undang 12 tahun 67, Undang-Undang 25 tahun 92, Undang-Undang 17 tahun 12 yang kemudian dicabut oleh MK. Karena itu DPR, Pak Novanto harus kerja keras lagi segera menyelesaikan undang-undang yang baru. Tapi saya ingin katakan,
suatu usaha tidak hanya berjalan karena undang-undang, tapi berjalan karena kerja keras. Koperasi dan usaha lainnya juga mempunyai tantangan yang besar. Kalau dahulu dengan toko koperasi melayani anggotanya pada jam-jam tertentu atau toko-toko lainnya, sekarang minimarket kerja 24 jam. Lebih murah lagi. Itu tantangan antara lain dihadapinya. Kalau dulu setiap desa ada KUD-nya, sekarang hampir-hampir KUD tidak terlalu kelihatan jelas lagi cara kerjanya. Gudang-gudangnya tinggal gudang-gudang tidak menentu lagi. Penggilingannya sudah lebih tua daripada umur kita. Semua itu merupakan tantangan koperasi agar koperasi dapat maju. Apabila karena itulah maka di mana letak kebutuhan koperasi itu? Letaknya adalah kebutuhan kepentingan bersama kita. Dan di mana peluangnya? Peluangnya banyak sekali. Hari ini bangsa ekonomi kita melemah tahun-tahun ini. Melemah. Akibat melemahnya ekonomi dunia sehingga permintaan produk-produk kita menurun. Batu bara menurun, karet menurun, CPO menurun, dan juga yang lainnya menurun. Sehingga daya beli kita menurun. Apa yang dapat kita buat? Yang kita buat antaranya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan itu dari kemampuan diri sendiri kita. Kalau beberapa tahun yang lalu, mudah-mudahan tahun ini kita berhenti, kita masih mengimpor beras, jagung, walaupun NTT memproduksi jagung, tapi kita masih impor jagung di banyak tempat. Daging, walaupun di Sumba, di sini di NTT memproduksi sapi sejak dulu terkenal sampai mengekspor ke Hong Kong dan sebagainya, dan ke Jakarta, kita masih mengimpor daging dari Australia. Artinya itulah kesempatannya kita semuanya. Itulah peluang yang besar. Artinya bagaimana kita bersatu rakyat di pedalaman secara bersama-sama memproduksi jagung untuk distribusi, bagaimana memproduksi kembali sapi untuk distribusi. Kalau selama ini harga jagung atau harga bawang di Jakarta lebih mahal dibanding dengan di NTB atau di Brebes, itulah fungsi koperasi agar jangan dikelabui oleh para pedagang membeli murah menjual mahal. Itulah upaya-upaya bersama yang dapat kita laksanakan. Karena hanyalah saling menguntungkan itu dapat kita kerjakan. Jadi ulang tahun ada evaluasi apa yang belum kita kerjakan, apa yang kita kerjakan. Bukan evaluasi jatah apa lagi yang kita dapat. Zaman itu sudah lewat. Zaman jatah-jatahan sudah lewat. Zaman kerjasama yang real yang penting pada dewasa ini. Kerjasama real yang penting dewasa ini. Seperti tadi dijelaskan oleh Saudara Nurdin dan juga pemerintah, kalau tahun yang lalu bunga KUR 22%, tahun ini kita turunkan 12%. Tahun depan kita sudah putuskan 9%. Apapun resikonya kita turunkan. Bagi koperasi itu berita baik dan berita buruk. Berita baiknya adalah koperasi yang punya usaha akan diberikan suatu pendanaan yang murah. Tapi bagi koperasi simpan pinjam, bagaimana bersaingnya? Saya tahu koperasi Kospin juga bunganya di atas 20%. Kalau ada KUR 9%, ya harus efisien untuk bisa bersaing.
Begitu tidak efisien, maka Anda akan ditinggalkan oleh para pengusaha. Itulah tantangan-tantangan yang harus kita. Pemerintah tidak mungkin mengikuti yang tinggi, harus mengikuti yang rendah. Kita ingin adil. Bank-bank harus memberikan bunga lebih rendah kepada pengusaha kecil dibanding pengusaha besar. Selama ini ada ketidakadilan luar biasa, pengusaha besar lebih murah kreditnya dibanding pengusaha besar. Tidak, harus lebih adil. Jadi Anda semua yang punya usaha, tapi jangan lupa seperti kan, bukan pemerintah, bank tidak memberikan kredit kepada hanya koperasi. Yang diberikan ialah usaha koperasi. Jangan karena ada pelang koperasi langsung minta kredit, karena saya koperasi minta kredit. Tidak. Usaha apa yang Anda jalankan, kita berikan kreditnya. Itu poin yang penting. Usahanya yang diberikan, bukan karena adanya koperasi sehingga dibantu. Zaman membantu apa saja sudah lewat. Zaman meningkatkan produktivitaslah menjadi bagian yang penting dalam usaha kita ke depan. Karena itulah pada dasarnya kita mempunyai kesempatan, justru bangsa Indonesia memang umumnya bersatu kalau dia keadaan sulit. Kalau keadaan makmur biasanya susah disatukan. Semuanya. Ya. Golkar juga susah bersatu. Begitu sulit langsung bersatu sebenarnya. Ya. Nah sekarang ekonomi kita tidak secemerlang 5 tahun yang lalu karena pengaruh luar yang lebih banyak, pengaruh dalam juga. Karena itulah maka satu-satunya cara ialah bersatu, bekerja bersama-sama. Kalau Pak Gubernur bisa mendorong masyarakatnya kembali mendorong sapi, kita teruskan secara berkelompok, kita kasih bibit yang baik. Kalau masyarakat ingin dimanapun ingin mengembangkan perkebunan, kita kasih modal dan bibit yang baik. Tapi tentu pemerintah tidak bisa memberikan satu persatu orang. Disitulah esensi koperasi. Kalau ingin menyaingi Minimart yang menjual itu, hanya bisa bekerja bersatu konsumen itu untuk beli barang yang lebih murah dari dia. Hanya bisa. Kalau tidak bersatu konsumennya, maka tidak mungkin. Kalau hanya mengandalkan koperasi di kantor-kantor yang terbuka hanya 5 kali seminggu jam kerja, mana bisa bersaing dengan minimarket? Tidak mungkin. Harus pula bekerja secara baik. Begitu juga yang lain-lainnya. Tidak mungkin bersaing pelayaran itu yang kecil-kecil kalau masing-masing mencari penumpangnya, muatannya, karena pasti bersaing. Tapi kalau bersatu dalam koperasi, maka yang cari muatan cuma satu orang, harganya ditetapkan masing-masing. Begitu contoh-contoh yang real bagaimana kita mengembangkan koperasi itu. Dan saya kira itu hal-hal sehari-hari. Anda tahu seperti itu, Anda hafal seperti itu, Anda pelajari itu, dan pasti ada dalam sejarah-sejarah koperasi. Yang sebagaimana juga telah diberikan kepada penghargaan, kepada yang telah memberikan penghargaan. Karena itulah pada hari-hari ini, di mana persatuan bangsa yang sangat penting, bukan hanya persatuan dengan dasar tentu persatuan dalam kenegaraan, dalam berbicara tentang NKRI, tapi NKRI diisi oleh persatuan daripada ekonomi juga. Kalau tidak, maka terjadilah kekuatan yang tidak imbang antara masyarakat, pengusaha besar, BUMN, dan koperasi. Apabila hal itu tidak seimbang, maka kapital lah yang akan menang. Kita tidak ingin itu.
Oranglah yang harus menang, masyarakatlah yang harus menang. Tapi hal-hal juga satu yang tidak bisa kita lepaskan lagi, ialah adanya unsur persaingan yang kita tidak terhindari. Karena persaingan juga suatu cara orang efisien. Walaupun persaingan tentu dapat diatur cara mainnya sehingga persaingan itu tidak saling membunuh. Itulah inti daripada upaya kita mengembangkan pilar-pilar ekonomi, soko guru ekonomi yang saling berimbang dan saling memajukan ini. Hari ini hari yang berbahagia untuk kita semuanya. Hari evaluasi apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita ingin kerjakan. Dan itulah saya mengharapkan kita semua di sini mengembangkan koperasi sesuai dengan asas koperasi itu sendiri, ialah bekerja bersama-sama untuk kemajuan kita semuanya, untuk kesejahteraan rakyat. Kebersamaan adalah kekuatan. Kekuatan itulah yang dapat bersaing dengan apapun. Tadi memang selalu kadang-kadang menjadi kebanggaan majunya koperasi negara lain, bukan lambang kemajuan negeri sendiri. Film pertama yang diajukan ialah koperasi di Eropa, bukan koperasi di Indonesia. Tapi tentu niatnya baik supaya kita maju seperti itu, agar dipahami. Pada saat truk-truk koperasi mengangkut jagung, mengangkut sapi di sini, mengangkut tebu di Jawa, mengangkut gula di Jawa, atau mengangkut barang-barang hasil-hasil industri, itulah kemajuan koperasi itu. Pada saat tokoh-tokoh koperasi dapat berdiri dan seimbang dengan minimarket yang ada, itulah baru koperasi berhasil. Pada saat para pimpinan koperasi duduk bersanding para pengusaha-pengusaha untuk berbicara hal-hal besar, itulah kemajuan koperasi itu. Pada saat semua kredit koperasi dengan bunga murah dipakai untuk produktivitas koperasi, itulah cita-cita kita semuanya. Karena itulah apa yang kita peringati hari ini adalah bagaimana kita semua kreatif, bagaimana kita inovasi, bagaimana kita bergerak cepat dan bagaimana bergerak bersama-sama mengkreasi, memajukan ekonomi secara bersama-sama. Tapi sekali lagi, dalam alam persaingan ini, persaingan juga adalah hal yang mutlak. Kenapa persaingan mutlak? Karena kita juga bersaing dengan negara lain. Apabila kita menghasilkan barang yang tidak efisien, kita kalah barang dari Cina, kita kalah barang dari Malaysia, kita kalah barang dari Thailand. Jadi dalam kebersamaan itulah kita menciptakan efisiensi, kita menciptakan kemajuan, produktivitas, dan juga kebersamaan kemakmurannya secara bersama-sama. Mudah-mudahan semua ini dapat kita capai dengan niat yang besar secara bersama-sama, dan saya yakin kita bisa menjalankan, majukan itu, karena itulah memang dasar daripada koperasi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dimohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan penandatanganan prasasti peresmian Gedung Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Kupang. Dimohon mendampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami silakan. Hadirin, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Mas, mundur lagi mas, udah. Ayo mas, mundur lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa melalui doa yang akan disampaikan oleh pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Haji Hussein Anwar, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mengangkat hati dan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-68 pada hari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya mengawali dan mengakhiri doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pemilik aras yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamulah kami bertawakal dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kami agungkan asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan kehadiran-Mu karena Engkau zat yang maha mengabulkan segala permohonan dan doa. Untuk itu ya Allah, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, saat ini kami hadir dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-68 tahun 2015 dengan tema memperkokoh koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Untuk itu ya Rahman dan ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, penuh berkah, rahmat, serta hidayah-Mu bagi kesejahteraan masyarakat kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Rabb, para pemimpin kami tidak henti-hentinya berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan di semua lini kehidupan, baik fisik maupun non-fisik. Seperti pada saat ini, telah berdiri berbagai koperasi di negara yang kami cintai ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur yang penuh kasih sebagai provinsi koperasi. Ini merupakan keberhasilan pembangunan negara dan daerah yang sangat didambakan oleh kami semua demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Untuk itu ya Allah, dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Rahim, jadikanlah kami semua orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari sifat ingkar atau kufur nikmat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala sesuatu berlaku atas kodrat dan iradamu. Karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Wakil Presiden, para menteri serta pemimpin daerah kami. Anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, serta berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu agar kami semua dapat meneruskan perjuangan cita-cita para leluhur bangsa kami, serta hindarilah kami dari perselisihan, pertentangan, perpecahan, dan disintegrasi bangsa. Karena kami sadar untuk memenuhi cita-cita leluhur bangsa kami, masih panjang jalan yang akan kami tempuh, masih banyak rintangan yang akan kami lalui. Ya Allah, ya Rahman dan ya Rahim, mantapkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan dan kasih sayang yang tulus di antara kami, agar kami mampu menangkal segala bentuk ancaman dan tantangan dalam mengisi pembangunan bangsa, negara dan daerah kami Nusa Tenggara Timur yang tercinta ini, sehingga tercipta stabilitas nasional menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami adalah hamba-Mu yang penuh atau yang tidak luput dari salah dan dosa. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami,
kesalahan dan dosa pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, karena tanpa pengampunan-Mu kami sadar tidak bermakna apa-apa di hadapan-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kami persembahkan doa ini ke hadirat-Mu, karena hanya kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu juga kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-68 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita perkokoh koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Dirgahayu Koperasi Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu, hadirin undangan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduan suara Kopdit Pintuai. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu dan tamu undangan terhormat lainnya akan menuju ke aula rumah jabatan gubernur untuk mengikuti acara buka puasa bersama. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu peserta Harkopnas menuju ke pameran mini yang diselenggarakan oleh Dekra Nasda Provinsi Nusa Tenggara Timur.